Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita memulai ibadah kita. Panggilan beribadah. Saudara-saudara, Allah adalah sumber keselamatan kita. Allah yang menuntun kita melalui hari demi hari kehidupan kita. Allah yang meluputkan kita dari maut dan dosa. Allah yang telah menganugerahkan hari yang baru serta nafas kehidupan bagi kita, sehingga kita dapat bersekutu sebagai persekutuan jemaat yang beribadah sekarang ini. Karena itu, marilah di hari Minggu anugerah Tuhan ini kita beribadah kepadanya, menghadap hadiratnya yang kudus sebagai respon atas anugerahnya yang melimpah dalam kehidupan kita. Marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan di tengah persekutuan kita. Pertolongan kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Maka tema ibadah kita pada minggu ini, hidup dalam kasih setia Allah. Jemaat Tuhan, marilah kita memuliakan Tuhan dengan menyanyi bersama-sama dari PKJ nomor 2, baitnya yang pertama.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, saudara-saudara, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa, yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya kami bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, oleh karena kamu telah mengaku dengan jujur dan tulus akan kesalahan dan dosamu, dan kamu pun telah memohon pengampunan, maka Allah yang adalah sumber rahmat berkenan mengampuni. Dengar dan terimalah kabar keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang tidak percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Jemaat Tuhan, keselamatan kita adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita setia memelihara keselamatan itu dengan berpedoman kepada firman Tuhan. Inilah amanat hidup baru. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, yang olehnya mata kami dibuka, telinga kami dibuka untuk mendengar dan melihat warta keselamatan-Mu di dalam jalan kehidupan yang kami lalui. Bapa di sorga, firman-Mu adalah kebenaran. Bersihkanlah diri kami dari pikiran yang mengganggu dan keinginan hati kami kepada hal-hal yang menyesatkan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada minggu ini terambil dalam Mazmur 106 pada ayatnya yang pertama dengan ayatnya yang kelima.
Pembacaan kita terambil dari Mazmur 106 ayat pertama hingga ayatnya yang kelima. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita minggu ini. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kehidupan kita berjalan dengan baik, serta penuh dengan sukacita dan berkat yang berlimpah, seperti keluarga yang damai, karir atau pekerjaan yang menjanjikan, serta kesehatan yang menjadi bagian dalam hidup kita, maka kita percaya bahwa semua itu karena kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana dengan sebaliknya? Yakni hidup yang penuh dengan pergumulan, seperti kesulitan ekonomi, keluarga kita yang berantakan, ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, dan keadaan kita yang sering sakit-sakitan. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak sedang mengasihi kita? Atau apakah kasih setia Tuhan sudah tidak tinggal di dalam kehidupan kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam minggu ini, di mana Mazmur menaikkan pujian atas kasih setia Tuhan dan pemeliharaannya, dan sekaligus juga merupakan permohonan doa untuk pengampunan dosa di hadapan Tuhan. Bangsa Israel telah merasakan serta menikmati banyaknya campur tangan Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Tetapi kasih setia Tuhan tidak sebanding dengan kesetiaan mereka. Berulang kali mereka menyaksikan dan mengalami karya-karya Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Tetapi tetap saja mereka memberontak kepada Allah. Tak terhitung banyaknya pertolongan dan kemurahan Allah terhadap mereka. Kenyataannya bukan rasa terima kasih yang keluar dari mulut mereka. Mujizat demi mujizat mereka lihat dan alami dalam kehidupan mereka. Namun hal itu seolah-olah tidak membekas di hati mereka dan pikiran mereka. Hal ini nyata sekali dari perilaku mereka. Mereka bersungut-sungut dan menyalahkan Allah atas musibah yang mereka alami. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, walaupun mereka dikenal dengan bangsa yang keras, tetapi hal itu tidak menghalangi Allah untuk berkarya dan menyelamatkan umatnya di dalam kehidupan mereka. Hukuman yang menimpa mereka adalah teguran atas ketidaksetiaan mereka terhadap Allah. Allah menginginkan umatnya untuk berbalik atau bertobat
dan menyesali segala dosa dan kesalahan mereka dengan menunjukkan pembaharuan hidup dan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup sebagai umat Allah bukanlah kehidupan yang bebas dari pergumulan. Sejarah gereja sepanjang zaman mencatat bahwa banyak sekali hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan amanat agung Kristus. Namun kita lihat di sini janji penyertaan Allah akan tetap nyata bagi umatnya. Sehingga ketika gereja semakin dibabat, gereja semakin merambat. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai warga gereja. Kita selalu menghadapi berbagai suka dan duka di dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa memilih sukacita atau menolak atau lari dari duka cita. Semua harus kita hadapi dengan iman. Saat kita mendapatkan berkat, tentu kita berbahagia dalam hidup ini. Kita bersukacita dalam hidup ini. Di saat yang sama, ketika kita diperhadapkan atau mengalami pergumulan dalam hidup ini, bagaimana sikap kita? Kalau diperhadapkan dengan firman Tuhan, tentu saja kita harus tetap bersukacita. Karena firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu hal ini bukanlah sesuatu yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Namun kita membutuhkan iman, pengharapan yang teguh, dan tentu dengan pertolongan Roh Kudus. Sehingga kita tetap merasakan kebaikan Tuhan walaupun kita sedang berada di tengah-tengah badai pergumulan dalam hidup ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau kita menyadari bahwa betapa banyaknya berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, kesadaran itulah yang akan membuat kita mampu untuk tetap bersyukur dalam segala dinamika hidup yang kita hadapi saat ini. Karena dengan selalu bersyukur, kita akan selalu ingat pada segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan di sepanjang hidup kita. Bersyukur membuat kita dapat menjauhkan diri kita dari segala tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam kehidupan yang senantiasa bersyukur, karena kasih setianya adalah selama-lamanya bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, betapa kami bersyukur di hadapan-Mu karena penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami pun boleh bersekutu di hadapan-Mu saat ini. Itu semua karena Tuhan terus menyertai dan melindungi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami menaikkan syafaat kami bagi saudara kami yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi mereka. Tuhan yang akan memulihkan mereka, sehingga sekalipun mereka dalam keadaan lemah, tetapi mereka kuat imannya di dalam Tuhan. Mereka tetap menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para lansia, duda, janda, dan jemaat-Mu yang saat ini bergumul dengan pekerjaan mereka. Kiranya juga Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka, memberikan kekuatan di tengah-tengah mereka menjalani kehidupan ini. Kami juga berdoa bagi pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini, para petani, PNS, dan profesi lainnya. Biarlah kekuatan dan kesehatan boleh menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Tuhan yang selalu bersama-sama dengan mereka, melindungi dan menyertai kehidupan mereka. Kami juga berdoa atau menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan, yang saat ini berjuang dalam pendidikan mereka. Tuhan juga memberikan hikmat, kepintaran kepada mereka, sehingga mereka dapat mengikuti pendidikan mereka dan menjadi anak-anak yang baik kebanggaan bagi orang tua mereka, terlebih bagi Tuhan. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami yang saat ini diperhadapkan dengan berbagai pergumulan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat pada setiap pemimpin bangsa dan negara ini, dari presiden sampai yang terendah. Biarlah Tuhan memberikan hikmat agar mereka diberikan kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa dan syafaat kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan penuh rasa syukur, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan mengingat firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasakannya dalam Tuhanku. Mari rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa kita. Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami setiap hari. Limpahkanlah kasih-Mu, sungguh tiada tara ya Tuhan. Ajarilah kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami berikan ini. Mampukan kami Tuhan untuk memanfaatkan persembahan ini bagi kehidupan pelayanan di gereja-Mu. Kiranya persembahan ini dapat menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, undurlah dari ibadah ini dan kembalilah pada kehidupanmu masing-masing, keluarga, masyarakat, dan seluruh keberadaanmu. Mari kita bernyanyi dari PKJ 187. PKJ 187, kita nyanyikan baitnya yang pertama.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan jiwamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.